Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik. Hari ini kita akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ini merupakan pembelajaran untuk kelas 6 SD di semester 1. Pembelajaran ini sangat bermanfaat sebab pembelajaran ini akan mempermudah anak-anak untuk belajar bersosial dan memahami sudut pandang dalam membaca sebuah wacana. Materi ini juga sangat relevan untuk kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Baiklah, kita lanjut saja. Pasti sebagian kalian bertanya-tanya, apa sih kalimat langsung? Dan apa pula kalimat tidak langsung? Apa bedanya? Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu beberapa perbedaan dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Bisa kita baca. Kalimat langsung menyampaikan ucapan seseorang dengan tegas dan jelas, sedangkan kalimat tidak langsung menyampaikan informasi dengan halus dan terstruktur. Pembedaannya sangat nampak pada penggunaan tanda kutip. Nah, perhatikan pada tanda kutip. Tanda kutip ini salah satu kata kunci yang akan kita catat, karena kata kutip ini akan sangat nampak jelas pada perbedaan dari kedua kalimat tersebut. Oke, biar lebih paham kita lanjut lagi. Nah, di sini kita belajar definisi dari kalimat langsung terlebih dahulu. Kalau kita baca, kalimat langsung adalah kalimat yang menyampaikan perkataan seseorang secara langsung, sehingga pendengar bisa memahami apa yang diucapkan tanpa perubahan. Nah, ya, kita garis bawahi di bawah sekali, ya, tanpa perubahan. Kenapa? Karena kalimat langsung itu harus sesuai dengan apa yang dikutipnya. Tidak ada ditambah, tidak ada dikurang. Baik pun itu satu kata atau satu huruf, ya, jadi sangat real. Lanjut kita ke ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri kalimat langsung. Yang pertama itu ada tanda kutip. Kalimat langsung selalu menggunakan tanda kutip di sekitar ucapan. Ini menandakan bahwa apa yang diucapkan adalah kata-kata asli dari seseorang. Selain itu, ada tanda petik sebelum tanda kutip, lalu diawali dengan huruf kapital. Nah, jadi tanda kutip itu menjadi bukti keaslian dan tanpa perubahan dari sebuah kalimat langsung. Dan ini ada juga tadi koma, ya. Koma atau tanda petik itu merupakan tanda pemisah dari katanya. Dan setiap awalan kita awali dengan huruf kapital. Itu kalau dilihat dari segi tanda baca. Nah, kalau kita lihat ciri berdasarkan gaya ucapan, penggunaan gaya ucapan langsung menambah kejelasan. Kalimat langsung menyampaikan pernyataan, pertanyaan, atau perintah secara tepat, seperti yang diucapkan oleh pengucapnya. Nah, ini sama dengan hal yang kita bahas sebelumnya. Jadi, cara penyampaian dari kalimat langsung itu tidak ada perubahan, tidak ada yang diubah, tapi real, nyata, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pembicaranya. Kita perhatikan contoh ini. Contoh ini kita perhatikan. Ini ya, contoh kalimat langsung. Saya suka belajar. Ingat, ada tanda apa tadi? Tanda petik. Nah, tanda kutip, ya. Tanda kutip ini menjadi
kunci bahwasanya ini merupakan kalimat langsung. Ini juga. Apakah kamu siap? Ini salah satu contoh kalimat langsung. Ada tanda kutip. Tapi ini yang di atas itu bentuk pertanyaan. Yang pertama itu untuk bentuk perintah. Yang ini bentuk perintah. Yang satunya lagi bentuk pertanyaan. Oke. Coba kita lihat kalimat tidak langsung ya. Nah, kalimat tidak langsung. Kalau dari pengertiannya, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang disampaikan secara tidak langsung, diucapkan oleh seseorang atau pembicara, biasanya menyampaikan apa yang dikatakan seseorang dengan cara yang lebih halus dan terstruktur. Ya, kenapa? Ini lebih tepatnya seandainya kita jadi orang yang berbicara, pembicaraan kita tuh disampaikan oleh orang lain. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kita yang kita bicarakan tadi secara tidak langsung disampaikan oleh orang lain. Itu kurang lebih contoh simpelnya. Nah, kalau ciri-cirinya bertolak belakang dengan ciri-ciri kalimat langsung. Yang pertama, tidak ada tanda kutip. Kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda kutip seperti kalimat langsung. Ini membuat kalimat terdengar lebih alami saat dibacakan. Ya. Ini salah satu perbedaannya. Jadi tidak ada tanda kutip. Oke, itu dari bentuk tanda baca. Sekarang dari struktural tulisannya. Struktur kalimat berubah saat beralih dari kalimat langsung ke tidak langsung. Seringkali menyesuaikan kata ganti dan waktu dalam kalimat untuk mencocokkan konteks. Kata ganti bisa berupa kata hubung dan kata ganti orang. Nah, itu samanya seperti yang saya contohkan sebelumnya. Setiap kata ini, setiap kalimat tidak langsung pasti akan memasukkan kata konjungsi atau kata hubung yang menyesuaikan kalimat menjadi kalimat yang terstruktur. Dan juga akan ada kata ganti orang karena dia tidak mengatakannya secara langsung. Nah, yang ketiga, ciri ketiga, penyampaian makna. Walaupun kalimat tidak langsung itu mengalami perubahan, tetapi tujuan dari bacaan tersebut atau kalimat tersebut tetap sama maknanya. Lanjut ya. Nah, kalau diberikan contoh seperti ini ya, kita ada penjelasan sedikit ya. Kalimat langsung mengacu pada pernyataan yang dikutip secara langsung. Contoh, saya suka belajar. Di situ ada tanda seru dan tanda petik. Tanda kutip. Nah, tanda kutip ini menunjukkan kata-kata yang diucapkan itu sangat tepat dan sesuai dengan apa yang dikatakan sebenarnya. Coba kita lihat kalimat tidak langsung. Dia mengalami perubahan. Kata saya berubah menjadi kata dia. Dan ditambahi dengan kata berkata. Ya. Sehingga bentuk dari tulisannya sangat berbeda. Tidak mempunyai tanda kutip dan ditambahi kata konjungsi atau kata hubung bahwa. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya. Ini maknanya sama, tapi cara penyampaian saja yang berbeda. Ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Saya suka belajar kalau langsung, kalau tidak langsungnya dia berkata bahwa dia suka belajar. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini ada contoh lengkap
dari kalimat langsung yang dan tidak langsung. Oke, di sini kita beri contoh. Kalimat langsung. Nah, Andri berkata, saya tidak masuk sekolah karena sakit kepala. Kita lihat di kalimat tidak langsungnya, langsung berubah. Andri mengatakan bahwa dia tidak masuk sekolah karena sakit kepala. Kata berkata itu berubah menjadi mengatakan. Ini dari kata dari himbuan berubah menjadi meng. Ditambah lagi, di sini ditambahkan lagi kata kejungsi bahwa, mempertegas perkataan Andri tadi. Andri mengatakan bahwa. Andri ini semestinya Andri kan, tapi karena Andri ini kalimat tidak langsung, jadi Andrinya diganti jadi dia. Diganti dengan kata ganti. Diubah menjadi dia. Jadi berubah. Andri mengatakan bahwa dia tidak masuk sekolah karena sakit kepala. Andri berkata, kalau di kata langsungnya, Andri berkata, saya tidak masuk sekolah karena sakit kepala. Sama. Kedua ini sama maknanya. Tapi cara penulisannya beda. Dan cara penyampaiannya beda. Begitu juga dengan yang nomor 2. Nomor 2 ini merupakan kalimat langsung yang pembicaranya ada di akhir kata ya. Di akhir kalimat maksudnya. Andri, kenapa kamu tidak masuk sekolah? Kata Tri. Nah, ini salah satu contoh kalimat langsung. Dan jika dirubah menjadi kalimat tidak langsung, Tri menanyakan, kenapa saya tidak masuk sekolah? Andai kata ini penyampaian dari si Andri tadi. Sama maksudnya, tapi ini kalimat langsung, ini merupakan penyampaian dari Andri atau kalimat tidak langsungnya dari pertanyaan Tri. Oke, lanjut. Yang ketiga, Wira, tolong ambilkan buku di meja, kata Bu Santi, karena ibu lupa membawanya. Ini merupakan kalimat langsung yang satu tapi dibagi dua. Ya, dibagi dua. Kata ibunya diganti di tengah. Oke. Maksud kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. Ibu Santi meminta Wira untuk mengembalikan buku di meja sebab dia lupa mengambilkan buku di meja sebab dia lupa membawanya. Ini sama, tapi lagi-lagi ini beda penyampaian. Jadi kurang lebih seperti ini ya, perbedaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Semoga dimengerti ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Pertanyaan pertama, bacalah kalimat berikut dan identifikasi apakah ini kalimat langsung atau tulis kalimat tidak langsung. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Ini nanti jawaban ini boleh ditulis di kolom komentar saja ya. Ini ya, bentuk kalimatnya ini. Rina meminta saya untuk hadir di acara ulang tahunnya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ubah kalimat langsung berikut ini menjadi kalimat tidak langsung. Perhatikan perubahan yang diperlukan dalam struktur kalimat. Ini Rina berkata, Nita, tolong ambilkan air putih segelas. Ini merupakan kalimat langsung yang harus kalian ubah. Ini boleh juga kalian buat di kolom komentar. Dan pertanyaan terakhir, tolong buatkan ya. Buatkan kalimat langsung dari kalimat tidak langsung yang diberikan. Pastikan untuk penggunaan tanda kutip dengan benar. Oke, mungkin itulah ya penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.